Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Daun sirih telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara, tidak hanya sebagai tanaman obat, tetapi juga sebagai elemen penting dalam berbagai ritual adat dan spiritual. Sejak zaman dahulu, daun sirih dipercaya memiliki energi alami yang kuat, sehingga sering digunakan dalam praktik pengobatan tradisional dan perlindungan gaib. Keberadaannya di banyak budaya, dari suku Jawa, Bali, hingga Sumatera, membuktikan bahwa daun sirih lebih dari sekadar tumbuhan biasa. Kepercayaan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikannya bagian dari warisan budaya yang syarat makna mistis. Dalam kepercayaan tradisional, daun sirih dianggap memiliki kemampuan untuk menangkal energi negatif dan gangguan dari makhluk halus. Oleh karena itu, banyak orang meletakkan daun sirih di bawah bantal sebagai bentuk perlindungan saat tidur. Praktik ini diyakini dapat mencegah mimpi buruk, mengusir roh jahat, dan bahkan membantu seseorang mengalami mimpi yang lebih jernih atau bermakna. Tidak hanya di Indonesia, praktik serupa juga ditemukan di beberapa budaya Asia lainnya, yang menunjukkan bahwa keyakinan terhadap kekuatan daun sirih bersifat universal. Selain sebagai perlindungan dari gangguan gaib, daun sirih juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan spiritual. Dalam tradisi Jawa, misalnya, daun sirih menjadi bagian dari sesajen yang digunakan dalam ritual ruwatan atau pembersihan diri dari energi negatif. Sementara itu, dalam tradisi Melayu, daun sirih sering dikaitkan dengan keberuntungan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa khasiat gaib daun sirih tidak hanya berkaitan dengan perlindungan, tetapi juga dengan keseimbangan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap kekuatan daun sirih tidak lepas dari filosofi yang terkandung di dalamnya. Bentuknya yang menyerupai hati sering dikaitkan dengan ketulusan dan kesucian, sedangkan aromanya yang khas dipercaya dapat membersihkan udara dari energi negatif. Oleh karena itu, dalam beberapa praktik spiritual, daun sirih juga digunakan untuk menetralisir ruangan sebelum ritual tertentu dilakukan. Para praktisi ilmu gaib sering menggunakan daun sirih dalam berbagai cara, termasuk untuk mendeteksi keberadaan makhluk halus atau menguatkan energi seseorang sebelum melakukan perjalanan astral. Meskipun tidak semua orang percaya pada khasiat gaib daun sirih, praktik ini tetap bertahan hingga kini sebagai bagian dari tradisi dan kearifan lokal. Banyak orang yang menganggapnya sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga ketenangan batin dan perlindungan diri. Seiring dengan perkembangan zaman, kepercayaan ini mungkin dianggap sebagai mitos oleh sebagian orang, tetapi bagi mereka yang telah merasakan manfaatnya, daun sirih tetap menjadi simbol kekuatan alam yang misterius. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib daun sirih tidak terlepas dari manfaat alami yang dimilikinya. Secara ilmiah, daun sirih mengandung berbagai senyawa aktif yang berperan penting dalam kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Daun ini kaya akan minyak atsiri, flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid, yang semuanya memiliki sifat antimikroba, antiseptik, dan antioksidan. Kombinasi kandungan ini menjadikan daun sirih sebagai bahan alami yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional, baik untuk menyembuhkan luka, mengatasi infeksi, maupun menjaga kesehatan mulut dan sistem pencernaan. Selain manfaat medisnya, banyak yang percaya bahwa energi alami yang terkandung dalam daun sirih juga berkontribusi terhadap efek spiritualnya. Kandungan minyak atsiri dalam daun sirih menghasilkan aroma khas yang dipercaya dapat mengusir energi negatif dari suatu ruangan atau bahkan tubuh seseorang. Itulah sebabnya dalam beberapa tradisi, daun sirih tidak hanya digunakan sebagai obat fisik, tetapi juga sebagai sarana pembersihan energi spiritual. Praktik ini sering ditemukan dalam ritual adat di berbagai daerah, di mana daun sirih digunakan untuk mengusir makhluk halus atau menghilangkan gangguan gaib. Dalam konteks penggunaan di bawah bantal, daun sirih diyakini bekerja dengan dua cara utama. Pertama, secara biologis, aroma yang dihasilkan dapat memberikan efek menenangkan, membantu seseorang tidur lebih nyenyak dan mengurangi stres. Kedua, secara spiritual, daun sirih dipercaya membentuk medan energi positif yang mampu menangkal gangguan dari makhluk halus. Kombinasi dari kedua efek ini menjadikan daun sirih sebagai alat yang sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki gangguan tidur akibat faktor non-medis, seperti mimpi buruk atau perasaan gelisah tanpa sebab yang jelas. Lebih jauh, efek energi dari daun sirih juga dikaitkan dengan kemampuannya untuk membuka kesadaran batin seseorang.
Beberapa praktisi spiritual meyakini bahwa menaruh daun sirih di bawah bantal dapat membantu seseorang mengalami mimpi yang lebih jernih atau bahkan mimpi yang memiliki pesan tertentu. Hal ini sering disebut sebagai mimpi bertanda atau mimpi petunjuk, di mana seseorang mendapatkan wawasan atau jawaban atas suatu permasalahan melalui alam bawah sadarnya. Meski tidak semua orang mengalami hal ini, banyak yang melaporkan adanya perubahan dalam pola mimpi mereka setelah menggunakan metode ini. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua orang akan merasakan efek yang sama. Khasiat daun sirih, baik secara fisik maupun spiritual, bergantung pada banyak faktor, termasuk keyakinan individu, kondisi lingkungan, dan cara penggunaannya. Beberapa orang mungkin merasakan efek yang kuat, sementara yang lain tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan daun sirih dalam konteks gaib masih bersifat subjektif, meskipun secara ilmiah kandungannya sudah terbukti memiliki manfaat kesehatan yang nyata. Dengan demikian, daun sirih bukan hanya sekadar bahan herbal biasa, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih dalam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Manfaatnya yang beragam, baik untuk kesehatan fisik maupun spiritual, membuatnya tetap relevan hingga saat ini. Apakah khasiat gaibnya benar-benar bekerja atau hanya efek sugesti? Hal itu tetap menjadi bagian dari kepercayaan dan pengalaman pribadi setiap individu. Yang jelas, keberadaan daun sirih dalam berbagai aspek kehidupan, dari pengobatan hingga perlindungan spiritual, membuktikan bahwa tanaman ini memiliki tempat istimewa dalam budaya dan tradisi lokal. Kepercayaan terhadap khasiat gaib daun sirih di bawah bantal telah berkembang selama berabad-abad di masyarakat Nusantara. Banyak orang meyakini bahwa meletakkan daun sirih di bawah bantal dapat memberikan perlindungan dari gangguan makhluk halus, mencegah mimpi buruk, bahkan memperjelas pesan dalam mimpi. Namun, di tengah berbagai kepercayaan ini, muncul pertanyaan, apakah efek yang dirasakan benar-benar berasal dari kekuatan gaib daun sirih, ataukah hanya sekadar sugesti belaka? Untuk memahami lebih dalam, penting untuk membedakan antara mitos yang berkembang dan fakta yang dapat dibuktikan. Salah satu mitos yang paling umum adalah bahwa daun sirih memiliki kemampuan untuk menangkal makhluk halus dan energi negatif yang mengganggu tidur seseorang. Dalam beberapa tradisi, khususnya di Jawa dan Sumatera, daun sirih dianggap sebagai tanaman yang panas secara energi, yang dapat mengusir jin dan roh halus. Orang yang sering mengalami gangguan tidur karena faktor mistis, seperti merasa dicekik saat tidur, sleep paralysis, atau mendengar suara aneh di malam hari, sering disarankan untuk menaruh beberapa lembar daun sirih di bawah bantal sebagai penangkal. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, banyak orang mengaku merasakan perubahan setelah mencobanya. Di sisi lain, fakta yang lebih rasional menunjukkan bahwa daun sirih memang memiliki kandungan minyak atsiri yang dapat memberikan efek menenangkan. Aroma khas dari daun sirih dapat membantu seseorang tidur lebih nyenyak dengan mengurangi kecemasan dan stres. Selain itu, sifat antiseptiknya juga dapat membantu menjaga kebersihan area tidur, mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang bisa memicu alergi atau gangguan pernapasan saat tidur. Dalam konteks ini, manfaat daun sirih lebih bersifat ilmiah dibandingkan dengan unsur mistis yang sering dikaitkan dengannya. Beberapa orang juga percaya bahwa meletakkan daun sirih di bawah bantal dapat memberikan mimpi-mimpi yang lebih jelas atau bahkan mimpi yang mengandung pesan tertentu. Mitos ini berkaitan dengan konsep mimpi bertanda, atau mimpi wahyu, di mana seseorang menerima petunjuk dalam mimpinya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dalam budaya tertentu, praktik ini sering dikaitkan dengan usaha untuk berkomunikasi dengan leluhur atau mendapatkan ilham spiritual. Namun, dari sudut pandang psikologi, fenomena ini bisa dijelaskan dengan teori bahwa aroma tertentu, seperti yang dihasilkan oleh daun sirih, dapat mempengaruhi aktivitas otak selama tidur, sehingga memicu mimpi yang lebih hidup dan jelas. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami efek yang sama ketika menggunakan daun sirih di bawah bantal. Ada yang merasa tidur mereka menjadi lebih tenang, ada yang mengalami mimpi yang lebih nyata, namun ada pula yang tidak merasakan perubahan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman seseorang terhadap khasiat gaib daun sirih sangat subjektif, tergantung pada keyakinan, sugesti, serta kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. Dalam beberapa kasus, efek yang dirasakan mungkin lebih dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan ketenangan pikiran yang muncul setelah melakukan ritual tersebut, daripada efek langsung dari daun sirih itu sendiri. Dengan demikian, antara mitos dan fakta tentang daun sirih di bawah bantal,
ada garis tipis yang membedakan antara kepercayaan tradisional dan penjelasan ilmiah. Bagi mereka yang percaya pada aspek gaibnya, daun sirih tetap menjadi simbol perlindungan dan ketenangan dalam tidur. Sementara itu, bagi yang lebih skeptis, manfaat yang dirasakan lebih mungkin berasal dari efek relaksasi yang diberikan oleh aroma dan kandungan alami daun sirih. Apapun sudut pandangnya, satu hal yang pasti, tradisi ini tetap hidup dan diwariskan karena telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang dipercaya oleh banyak orang. Meskipun ada berbagai pendapat mengenai efek gaib daun sirih di bawah bantal, banyak orang mengaku mengalami kejadian mistis setelah mencobanya. Beberapa di antaranya melaporkan tidur yang lebih nyenyak dan merasa lebih tenang, sementara yang lain mengalami mimpi-mimpi aneh yang sulit dijelaskan. Cerita-cerita ini tersebar di berbagai daerah dan menjadi bukti betapa kuatnya pengaruh tradisi serta keyakinan dalam membentuk pengalaman seseorang. Dalam beberapa kasus, penggunaan daun sirih bahkan dikaitkan dengan interaksi dengan makhluk halus atau perasaan yang tidak biasa di sekitar tempat tidur. Salah satu pengalaman yang sering diceritakan adalah perubahan drastis dalam pola mimpi seseorang. Ada yang mengaku bermimpi bertemu dengan sosok yang memberikan pesan tertentu, baik dalam bentuk petunjuk kehidupan maupun peringatan akan suatu bahaya. Beberapa orang yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya mendapati bahwa mimpi mereka menjadi lebih jelas setelah menaruh daun sirih di bawah bantal. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kemampuan daun sirih untuk membuka kesadaran batin dan membantu seseorang menangkap pesan dari alam bawah sadar atau bahkan dunia spiritual. Selain pengalaman mimpi yang lebih jelas, ada juga yang melaporkan sensasi aneh saat tidur, seperti perasaan ada seseorang yang mengawasi, suara-suara tak dikenal, atau bahkan bayangan yang muncul di kamar. Dalam kepercayaan tradisional, hal ini dianggap sebagai reaksi dari makhluk halus yang terganggu oleh keberadaan daun sirih. Beberapa paranormal meyakini bahwa daun sirih memiliki energi panas yang dapat mengusir atau bahkan melukai entitas tertentu, sehingga mereka bereaksi dengan menunjukkan keberadaannya sebelum akhirnya pergi. Namun, tidak semua pengalaman berkaitan dengan gangguan mistis. Ada pula yang merasakan efek positif dari penggunaan daun sirih, seperti merasa lebih segar saat bangun tidur atau mengalami ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka yang sering mengalami mimpi buruk atau susah tidur mengklaim bahwa daun sirih membantu mereka mendapatkan tidur yang lebih berkualitas. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dikaitkan dengan efek sugesti, di mana seseorang yang percaya bahwa daun sirih akan melindungi mereka menjadi lebih rileks dan akhirnya tidur lebih nyenyak. Ada juga pengalaman dari mereka yang mencoba metode ini tanpa keyakinan apapun dan tetap mengalami kejadian di luar nalar. Misalnya, seseorang yang awalnya skeptis mendapati bahwa ia mengalami mimpi berulang dengan tema yang sama, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah daun sirih benar-benar memiliki energi khusus, ataukah ada faktor lain yang belum dapat dijelaskan oleh sains? Pengalaman-pengalaman seperti ini membuat banyak orang semakin penasaran dan ingin mencoba sendiri untuk membuktikan kebenarannya. Pengalaman mistis yang dialami pengguna daun sirih di bawah bantal memang bervariasi, tergantung pada kepercayaan, kondisi psikologis, dan lingkungan tempat tidur mereka. Apakah efek ini benar-benar berasal dari kekuatan gaib daun sirih atau hanya sekadar permainan alam bawah sadar, tetap menjadi perdebatan yang menarik. Namun, satu hal yang pasti, tradisi ini terus diwariskan karena banyak orang telah merasakan manfaatnya, baik secara spiritual maupun psikologis. Kepercayaan dan pengalaman yang menyertainya menjadikan praktik ini tetap hidup di tengah modernisasi yang semakin berkembang. Bagi mereka yang percaya akan khasiat gaib daun sirih, cara penggunaannya menjadi faktor penting untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Dalam berbagai tradisi Nusantara, menaruh daun sirih di bawah bantal bukan sekadar meletakkannya begitu saja, tetapi seringkali melibatkan ritual tertentu. Ritual ini bisa berupa pembacaan doa, mantra, atau tata cara khusus yang diyakini dapat mengaktifkan energi daun sirih. Setiap daerah memiliki versinya sendiri, tergantung pada kepercayaan dan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Salah satu cara paling umum adalah dengan memilih daun sirih yang masih segar dan berwarna hijau cerah. Daun yang layu atau sobek dianggap sudah kehilangan energinya dan kurang efektif. Sebelum digunakan, daun sirih biasanya dibersihkan dengan air bersih atau air yang telah didoakan agar energinya semakin kuat. Beberapa orang juga memilih untuk merendamnya sebentar dalam air garam, yang dipercaya dapat meningkatkan kemampuannya dalam menangkal energi negatif. Setelah itu,
Daun sirih dikeringkan dengan lembut sebelum diletakkan di bawah bantal. Dalam praktik spiritual tertentu, penggunaan daun sirih seringkali disertai dengan bacaan doa atau mantra. Misalnya, dalam tradisi Jawa, ada yang membaca doa keselamatan atau ayat-ayat tertentu dari kitab suci untuk menguatkan energi perlindungan daun sirih. Sementara itu, dalam praktik kejawen atau ilmu kebatinan, beberapa orang meyakini bahwa membacakan nama leluhur atau mantra tertentu sebelum tidur dapat membuka jalur komunikasi melalui mimpi. Ritual ini dilakukan dengan keyakinan bahwa daun sirih bertindak sebagai medium untuk memperjelas pesan yang diterima saat tidur. Selain itu, jumlah daun sirih yang digunakan juga memiliki makna tersendiri. Beberapa orang percaya bahwa satu lembar daun sirih cukup untuk memberikan perlindungan, sementara yang lain memilih menggunakan 3, 5, atau bahkan 7 lembar untuk memperkuat efeknya. Angka ganjil sering dianggap lebih kuat dalam tradisi mistis karena diyakini selaras dengan keseimbangan energi alam. Beberapa orang bahkan menambahkan bunga melati atau kemenyan di sekitar bantal mereka untuk memperkuat efek spiritual dari daun sirih. Waktu penggunaan juga menjadi pertimbangan penting. Banyak yang percaya bahwa malam Jumat Kliwon atau malam-malam tertentu yang dianggap sakral adalah waktu terbaik untuk menggunakan daun sirih di bawah bantal. Diyakini bahwa pada malam-malam tersebut, dunia spiritual lebih aktif, sehingga efek dari daun sirih bisa dirasakan lebih kuat. Sebaliknya, ada pula yang menggunakan metode ini setiap malam sebagai bagian dari kebiasaan untuk menjaga ketenangan tidur dan perlindungan dari gangguan gaib. Ritual dan cara penggunaan daun sirih mungkin berbeda-beda, tetapi tujuan utamanya tetap sama, mendapatkan perlindungan, ketenangan, dan pengalaman tidur yang lebih bermakna. Terlepas dari apakah efek yang dirasakan benar-benar berasal dari energi mistis atau hanya akibat sugesti, banyak orang tetap menjalankan praktik ini karena telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya mereka. Bagi mereka yang ingin mencoba, memahami tata cara yang tepat bisa menjadi langkah awal untuk merasakan sendiri efek dari daun sirih di bawah bantal. Meskipun banyak orang mempercayai khasiat gaib daun sirih, praktik ini juga menuai berbagai pandangan skeptis, terutama dari kalangan ilmuwan dan rasionalis. Mereka berpendapat bahwa efek yang dirasakan oleh pengguna daun sirih di bawah bantal lebih disebabkan oleh faktor sugesti daripada kekuatan mistis yang sesungguhnya. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai efek placebo, di mana seseorang mengalami perubahan nyata dalam tubuh atau pikirannya karena keyakinan yang kuat terhadap suatu benda atau ritual. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa daun sirih mungkin tidak memiliki kekuatan gaib, tetapi lebih berfungsi sebagai alat yang membantu seseorang merasa lebih aman dan tenang. Dari perspektif ilmiah, manfaat utama daun sirih lebih banyak berkaitan dengan sifat kimianya daripada efek mistisnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, daun sirih mengandung minyak atsiri yang memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan anti jamur. Aroma dari minyak atsiri ini dapat memberikan efek relaksasi yang membantu seseorang tidur lebih nyenyak. Selain itu, efek menenangkan dari daun sirih juga dapat dijelaskan melalui mekanisme aromaterapi, di mana bau-bauan tertentu mampu mempengaruhi sistem saraf dan mengurangi kecemasan. Dengan demikian, tidur yang lebih berkualitas setelah menggunakan daun sirih mungkin lebih disebabkan oleh faktor biologis daripada faktor gaib. Namun, meskipun sains belum bisa membuktikan aspek mistisnya, banyak orang tetap mempertahankan keyakinan mereka terhadap khasiat gaib daun sirih. Dalam berbagai budaya, pengalaman pribadi seringkali lebih berharga daripada bukti ilmiah. Bagi mereka yang mengalami gangguan tidur akibat faktor non-medis seperti ketakutan, kecemasan, atau perasaan tidak nyaman, menaruh daun sirih di bawah bantal bisa menjadi bentuk terapi alternatif yang membantu mereka merasa lebih aman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada bukti ilmiah yang konkret, pengalaman subjektif tetap memiliki peran penting dalam membentuk kepercayaan seseorang. Selain itu, dalam dunia metafisika dan energi, ada pandangan yang mencoba menjembatani antara sains dan kepercayaan tradisional. Beberapa praktisi energi spiritual berpendapat bahwa setiap benda memiliki getaran atau frekuensi tertentu, termasuk daun sirih. Dalam teori ini, daun sirih diyakini memiliki energi yang dapat menetralkan getaran negatif di sekitar seseorang. Meskipun teori ini belum diakui secara luas oleh ilmu pengetahuan konvensional, konsep energi dan frekuensi mulai mendapatkan perhatian dalam bidang fisika kuantum dan studi tentang kesadaran manusia. Di sisi lain, kritik terhadap praktik ini juga muncul dari kelompok agama yang lebih konservatif.
Beberapa dari mereka menganggap bahwa ketergantungan pada benda-benda tertentu untuk perlindungan bisa mendekati perbuatan syirik, karena seharusnya hanya Tuhan yang menjadi sumber perlindungan utama. Namun, bagi yang mempraktikkannya, daun sirih bukanlah pengganti kepercayaan kepada Tuhan, melainkan hanya sebagai sarana atau ikhtiar tambahan. Perdebatan ini semakin memperlihatkan bahwa khasiat gaib daun sirih bukan hanya masalah ilmu pengetahuan, tetapi juga terkait dengan budaya, spiritualitas, dan keyakinan pribadi masing-masing individu. Pada akhirnya, kontroversi mengenai khasiat gaib daun sirih tetap menjadi perdebatan yang menarik. Bagi sebagian orang, praktik ini adalah bagian dari warisan budaya yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, sementara bagi yang lain, hal ini hanyalah mitos yang belum terbukti secara ilmiah. Apapun sudut pandangnya, yang jelas adalah bahwa daun sirih telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara selama berabad-abad, dan hingga kini masih banyak yang merasakan manfaatnya, baik secara fisik maupun spiritual. Perdebatan ini mungkin tidak akan pernah berakhir, tetapi satu hal yang pasti, keyakinan dan pengalaman pribadi tetap menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seseorang percaya atau tidak terhadap khasiat gaib daun sirih. Setelah membahas berbagai aspek mengenai daun sirih di bawah bantal, mulai dari sejarah, mitos, pengalaman pengguna, hingga sudut pandang ilmiah, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik ini bukan sekadar kepercayaan turun-temurun, tetapi juga memiliki pengaruh psikologis dan biologis. Bagi mereka yang percaya, daun sirih bukan hanya sekadar daun, melainkan sebuah simbol perlindungan dan ketenangan yang telah diwariskan oleh leluhur. Bagi yang skeptis, manfaat yang dirasakan mungkin lebih bersifat sugestif atau berasal dari sifat alami daun sirih itu sendiri. Terlepas dari perdebatan ini, tradisi ini tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai komunitas. Di era modern, ketika teknologi dan ilmu pengetahuan semakin maju, praktik-praktik tradisional seringkali mulai ditinggalkan atau dipandang sebelah mata. Namun, menariknya, justru semakin banyak orang yang kembali mencari solusi alami dan tradisional untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup, termasuk gangguan tidur dan ketidaknyamanan psikologis. Penggunaan daun sirih di bawah bantal bisa dilihat sebagai bagian dari tren ini, di mana masyarakat mulai mengombinasikan warisan budaya dengan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal. Selain itu, dalam dunia kesehatan holistik dan alternatif, penggunaan tanaman herbal seperti daun sirih semakin mendapatkan tempat. Banyak penelitian yang mulai mengkaji manfaat antiseptik dan aromaterapi dari daun sirih, yang bisa dijadikan sebagai salah satu solusi alami dalam meningkatkan kualitas tidur. Bahkan, ada produk-produk modern seperti minyak esensial berbahan dasar daun sirih yang dijual sebagai terapi relaksasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek mistisnya masih diperdebatkan, manfaat praktis dari daun sirih tetap diakui dalam konteks kesehatan dan kesejahteraan. Namun, di tengah popularitasnya, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan logika. Menggunakan daun sirih sebagai sarana tambahan untuk meningkatkan kualitas tidur atau perlindungan spiritual tentu tidak ada salahnya, tetapi menjadikannya sebagai satu-satunya solusi tanpa mempertimbangkan faktor lain bisa menjadi hal yang kurang bijak. Jika seseorang mengalami gangguan tidur yang serius atau mengalami kejadian mistis yang berulang, konsultasi dengan ahli medis atau spiritual yang terpercaya tetap merupakan langkah yang lebih bijaksana. Selain itu, nilai-nilai budaya yang terkandung dalam praktik ini juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Nusantara yang kaya akan kearifan lokal. Menjaga tradisi bukan berarti menolak perkembangan zaman, tetapi bagaimana kita bisa memahami dan memanfaatkannya secara positif. Masyarakat modern bisa mengambil esensi dari kebiasaan ini, misalnya dengan menggunakan aromaterapi berbahan dasar daun sirih untuk relaksasi, tanpa harus terjebak dalam mitos yang belum terbukti secara ilmiah. Dengan begitu, keseimbangan antara warisan budaya dan ilmu pengetahuan dapat tetap terjaga. Pada akhirnya, apakah daun sirih di bawah bantal benar-benar memiliki khasiat gaib atau hanya sekadar sugesti? Semua kembali pada keyakinan dan pengalaman masing-masing individu. Yang jelas, praktik ini telah bertahan dalam budaya masyarakat selama berabad-abad, membuktikan bahwa ada sesuatu dalam tradisi ini yang terus memberikan manfaat bagi mereka yang mempercayainya. Apakah itu efek dari energi mistis, sugesti psikologis, atau manfaat biologis dari daun sirih, semuanya tetap menjadi bagian dari diskusi yang menarik. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami dan menghargai kepercayaan ini dengan sikap yang terbuka dan bijaksana.
Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.